Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarul Arifin, NIM 056 dari kelas Agribisnis 5A. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas akhir praktikum Operation Research mengenai studi kasus pada linear programming, waiting list, dan juga discussion analysis. Yang pertama yaitu linear programming. Di sini saya akan membacakan satu contoh kasus, yaitu usaha keripik tempe di Mas Jaya membuat keripik tempe dengan rasa keju dan ayam panggang. Pembuatan keripik tempe rasa keju membutuhkan rata-rata selama 1 jam dan waktu penggorengan rata-rata 1 jam. Pembuatan keripik tempe rasa ayam panggang membutuhkan waktu rata-rata 3 jam dan penggorengan 1 jam. Dalam 1 minggu tersedia 120 jam. Dalam 1 minggu tersedia 120 jam kerja untuk produksi keripik tempe dan 100 jam keripik untuk sistem penggorengan. Jika dijual, setiap keripik tempe rasa keju menghasilkan keuntungan rata-rata $5 dan setiap keripik tempe rasa ayam panggang menghasilkan keuntungan $10. Selanjutnya kita harus membuka PM dulu, lalu pilih linear programming pada modul 3. Di sini saya isikan data sesuai dengan contoh soal. Pada rasa keju, keuntungannya maksimal $5 dan ayam panggang $10. Produksi kita masukkan semua data-data di sini mengikuti dari data-data yang ada pada soal. Konsentrasi kendala ada 2, yaitu produksi dan tahap penggorengan. Variabel ada 2, yaitu rasa keju pada X1 dan rasa ayam panggang pada X2. Perhatikan dengan teliti angka yang harus diisikan pada kolom maksimis dan kolom persamaan. Kalau sudah data-data sudah dimasukkan pada tabel-tabel di sini, lalu kita klik solve. Nah, oke, di sini sudah muncul hasilnya pada linear programming result. Tampilan linear programming result menunjukkan hasil perhitungan. Solution X1 atau rasa keju mendapatkan nilai solution sebesar 90 dan pada X2 yaitu rasa ayam panggang mendapatkan nilai sebesar 10 dan RHS-nya sebesar 550. Hal tersebut menunjukkan bahwa jumlah produksi optimal yang dihasilkan untuk keripik tempe rasa keju sebanyak 90 unit dan keripik tempe rasa ayam panggang sebanyak 10 unit, dan keuntungan yang diperoleh dari jumlah produksi adalah 550. Selanjutnya pada solution kita klik pada ranking. Nah, pada menu ranking, reduction cost menunjukkan seberapa besar nilai koefisien fungsi tujuan dari masing-masing variabel yang harus ditambah agar variabel keputusan tersebut bernilai positif. Pada solusi optimal, karena nilai tabel di atas 0, maka nilai koefisien fungsi tujuannya sudah positif. Pada dual value menunjukkan nilai dari setiap jam kerja pada solusi optimal. Pada tahap produksi nilainya 2,5 dan pada tahap penggorengan nilainya 2,5. Dengan artian keuntungan akan bertambah 2,5 dan
2,5 jika menambah 1 jam kerja pada masing-masing proses pengerjaan. Selanjutnya adalah kita ke grafik. Nah, di sini dari dua titik yang terbentuk diperoleh kombinasi optimum dengan nilai X1 sebesar 90 dan nilai X2 sebesar 10. Nilai ini menunjukkan bahwa produksi dan keuntungan optimal perusahaan diperoleh saat nilai X1 atau keripik tempe rasa keju dan X2 yaitu keripik tempe rasa ayam panggang sebesar nilai tersebut. Pada grafik juga terdapat garis putus-putus yaitu garis isoprofit line, di mana pada hal tersebut menunjukkan bahwa sepanjang garis akan memiliki keuntungan yang sama tetapi dengan kombinasi output yang berbeda. Sekian penjelasan dari linear programming. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pengujian dengan metode waiting list. Berikut adalah contoh kasus, yaitu sebuah perusahaan agroindustri akhir-akhir ini membuat sistem antrian pada tingkat kedatangan rata-rata pelanggan yaitu 50 orang per jam. Sistem pelayanan satu per satu dengan waktu rata-rata 70 orang per jam. Beberapa pelanggan mengadu mengenai waktu menunggu yang berlebihan. Oleh karena itu, manajer khawatir suatu saat akan kehilangan pelanggannya. Maka manajer perusahaan melakukan analisis menggunakan teori antrian. Berikut adalah pertanyaannya. Tingkat kegunaan bagian layanan atau bisa disebut dengan P. Yang selanjutnya adalah jumlah rata-rata dalam antrian, bisa disingkat dengan LQ. Selanjutnya jumlah rata-rata dalam sistem, bisa disingkat dengan LS. Waktu menunggu rata-rata dalam antrian, bisa disingkat dengan WQ. Selanjutnya yang terakhir adalah waktu menunggu rata-rata dalam sistem, bisa disingkat dengan WS. Baik, kita akan melakukan pengujian dengan metode waiting list. Langkah selanjutnya adalah kita buka aplikasi POM QM-nya. Oke. Pada modul kita pilih waiting list, terus kita pilih yang MM1 yang paling atas. Nah, di sini pada kolom title kita rubah menjadi agroindustri. Nah, setelah dirubah lalu kita klik OK. Nah, pada bagian arrival rate kita isi tadi pada contoh kasus itu. Nah, ini kedatangan rata-rata pelanggan yaitu 50 orang per jam. Nah, berarti di sini kita isi 50. Pada service di soal itu dengan waktu rata-rata 70 orang per jam. Nah, berarti di sini kita isi 70. Oke. Setelah diisi semua, ngisinya sesuai dengan contoh kasus tadi, baru kita klik solve. Nah, oke, di sini sudah keluar datanya. Oke, data di sini pada afferent service kita itu 71. Nah, dari pertanyaan pada PPT ini mulai dari A sampai E itu kita jawabannya itu kita lihat di sini. Nah, di sini sudah terdapat semua
pada average number LQ itu nilainya value-nya 1,79, pada average number in the system atau L itu 2,5. Nah, data-data ini merupakan jawaban dari pertanyaan pada PPT ini. Oke, selanjutnya adalah kita ke solution, baru kita lihat ada tabel of probabilitas. Nah, ini adalah tabel of probability, gini tabelnya. Nah, oke. Untuk lihat grafik sama, kita ke solution lalu ke grafik. Nih, yang nomor 3. Nah, ini adalah grafiknya. Oke. Untuk pengujian menggunakan dengan metode weighting lens cukup sampai di sini. Selanjutnya kita akan melakukan pengujian yang terakhir. Untuk pengujian yang terakhir adalah decision analysis. Berikut adalah contoh kasusnya. Seorang pengusaha permen ingin membeli salah satu dari 3 jenis bangunan untuk digunakan sebagai perluasan perusahaannya. Perusahaan harus memutuskan antara sebuah ruko baru, gedung bekas perkantoran, atau sebuah gedung bekas garasi bus. Kondisi di masa mendatang akan menentukan besar laba yang akan diperoleh oleh pengusaha permen. Laba yang dihasilkan dari masing-masing keputusan dalam tiap kondisi ekonomi diperlihatkan sebagai berikut. Berikut adalah laba keputusannya. Untuk ruko baru, kondisi ekonomi baik sebesar 40.000, dan untuk gedung bekas perkantoran 30.000, gedung bekas garasi bus 60.000. Sedangkan untuk kondisi ekonomi buruk pada ruko baru sebesar 25.000, untuk gedung bekas perkantoran minus 20.000, dan gedung bekas garasi bus sebesar 30.000. Untuk pertanyaannya, dari kasus di atas, keputusan manakah yang sebaiknya diambil oleh pengusaha permen tersebut? Oke, mari kita uji. Kita buka aplikasinya dulu. Pada modul kita pilih yang decision analysis. Oke. Di sini kita ganti menjadi pengusaha permen. Pengusaha permen. Nah, untuk number of decisionnya kita ada 3, berarti di sini 3. Oke. Untuk number of naturnya tetap 2. Lalu kita oke. Nah, pada state 1 kita ganti menjadi kondisi ekonomi baik. Kondisi ekonomi baik. Untuk state 2 kita ganti menjadi kondisi ekonomi buruk. Kondisi ekonomi buruk. Pada probabilitasnya kita ganti decisionnya itu menjadi ruko baru. Untuk gedung selanjutnya itu gedung bekas perkantoran.
Yang terakhir gedung bekas garasi bus. Garasi bus. Nah, untuk angka-angkanya kita mengikuti data-data pada soal yang tadi, yaitu pada ruko baru di kondisi ekonomi baik sebesar 40.000. Nah, untuk gedung bekas perkantoran yaitu 30.000. Gedung bekas garasi bus sebesar 60.000. Ada kondisi ekonomi buruk di ruko baru itu sebesar 25.000. Di gedung bekas perkantoran di minus 20.000. Yang terakhir 30.000. Nah, kalau sudah diisi data-datanya mengikuti dengan apa yang ada pada contoh kasus tadi, baru kita solve. Nah, ini sudah keluar untuk datanya. Jadi di sini terdapat dua pilihan berdasarkan maksimim dan maksimak. Nah, jika pengusaha permen ingin mengambil berdasarkan maksimim, maka pilihannya adalah gedung bekas dengan nilai 30.000. Gedung bekas perkantoran. Nah, jika pengusaha permen ingin mengambil berdasarkan maksimak, maka pilihannya adalah gedung bekas perkantoran yang nilainya 60.000. Oke, maaf salah. Untuk itu, jika pengusaha permen ingin mengambil berdasarkan maksimat, maka pilihannya adalah yang gedung bekas garasi bus dengan nilai 60.000. Nah, sekian untuk 3 pengujian yang sudah saya lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk perhatiannya.